Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para asatidz yang saya hormati dan yang saya hormati Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Ade Hermansyah yang saya hormati, Mudir Ma'ahid Ma'ahid. Nah, ma'ahadnya banyak, Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadhihi ziarah faja'ah, ziarah tiba-tiba, tidak ada perjanjian ziarah, Masya Allah. Tapi Masya Allah saya dikasih kesempatan untuk ziarah walaupun ziarah mendadak ya. Kebetulan kami berziarah ke Ma'had Ar-Royah dari tim Mahadiyahus Sunnah, dari Departemen Pendidikan, para kepala sekolah, bidang kurikulum, untuk berziarah ke Ma'had Ar-Royah untuk mengambil banyak istifadah dari sisi lain, terutama tentang bahasa Arab ya. Dan di kesempatan siang hari ini saya dikasih kursi sama Al-Ustadz untuk memberi nasihat di kesempatan siang hari ini. Para asatidah yang saya hormati, bahwa tidak kita pungkiri atau kita meyakini bahwa keberadaan kita berada dalam manzilah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan di antara manusia di muka bumi ini, yaitu kedudukan kita antum sebagai dai dan sebagai murabbi atau mudarris. Dan tentunya al-murabbi, al-muallim wa al-mudarris mihnah samiyah wa risalah muqaddasah. Profesi kita sebagai guru, profesi kita sebagai mudarris, muallim, itu menduduki dikatakan mihnah samiyah, yaitu profesi yang sangat tinggi. Kemudian juga dikatakan risalah muqaddasah, karena guru ini bagian dari kerasulan, dalam arti sebagai estafeta kenabian, kerasulan. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama, qadamu an yakuna rasulan. Hampir saja guru itu dikatakan sebagai rasul. Oleh sebab itu para ulama mengatakan karena jadi guru ini merupakan profesi yang sangat agung, profesi yang sangat mulia, menempati profesi kenabian, profesi kerasulan, karena merupakan sebagai estafeta dari kenabian, al-ulama'u warasatul anbiya. Maka para ulama pun mengatakan kepada kita bahwa at-tarbiyah laisat mihnah idhofiyah wa laisat mihnah sahlah. Oleh sebab itu profesi guru itu bukan profesi sampingan. Jadi semestinya kita sebagai guru
tidak boleh ada orang yang jadi guru sebagai profesi sampingan. Jadi artinya jadi guru itu sebagai sampingan untuk profesi hidup, karena pasti akan merusak sebuah sistem dalam dunia pendidikan. Demikian juga bukan profesi sahlah, bukan profesi biasa. Artinya bukan yang dianggap gampang dan mudah. Makanya kita sebagai guru mesti memiliki kompetensi. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan dalam surah Al-Qasas tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Itu nabi di antara nabi Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan dikisahkan ketika itu akan jadi pengembala dan dipekerjakan oleh Nabi Syu'aib alaihissalam, atau dikerjakan di dalam kisah itu dikatakan, ya abati qalat ihdahuma ya abati istajirhu fa inna khaira ma stajarta al-qawiyul amin. Al-qawiyu al-amin. Ini yang dinamakan hard skill dan soft skill. Jadi selain punya kompetensi, mungkin antum udah sering tahu kompetensi pedagogik, kompetensi personal, interpersonal, maka guru tentunya harus punya skill. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam, itu mengembala kambing, disyaratkan 2 syarat. Al-qawiyu, ya, artinya al-qawiyu itu kalau untuk guru sekarang dinamakan dengan konseptual skill. Jadi punya kemampuan untuk membuat konsep, termasuk turukut tadris, metode untuk mengajar. Demikian juga berkaitan dengan technical skill, kemampuan untuk menggunakan banyak teknik, seperti sekarang menggunakan IT, menggunakan laptop, menggunakan media untuk wasilah dalam mengajar, wasilah juga untuk berdakwah. Karena ini adalah bagian dari sumber kesuksesan untuk kita hidup di akhir zaman. Dengan technical skill, kemampuan memiliki teknik-teknik, menggunakan sekarang yang berkaitan dengan era digital, ya, kemudian berbagai sisi. Kemudian konseptual skill, bahwa kita mengetahui Al-Quran itu perlu istimbat menjadi sebuah konsep. Hadis juga adalah, ya, tentunya wahyu yang tentunya wajib kita menjadi sebuah konsep. Karena perlu kita ketahui bahwa para ulama berbicara, mengetengahkan kepada kita konsep-konsep berkaitan dengan memahami agama. Ya, dipahamilah konsep bahasa Arab juga dari Al-Quran. Istimbat, syawahid, ya, syawahid yang ada dalam Syarah Ibnu Aqil. Syawahid kan itu syawahid, ya, seperti takdimul khobar ala mubtada, syawahidnya dari Al-Quran. Kemudian takdimul maf'ul alal fa'il juga syawahidnya apa? Quran. Ya. Maka ya menjadi konsep. Kemudian juga qawaid fikih. Misalnya qawaid al-khamsah kubra, yaitu kaidah 5 qawaid tentang fikih atau qawaid fikih. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Misalnya al-umuru mimma qasidiha, dari hadis innamal a'malu biniyat, itu kan, innamal a'malu biniyat, al yaqinu la yuzalu bisyak, da mayurbuka ila ma la yurbuka.
Artinya, kalau para ulama telah mengeluarkan konsep berkaitan dengan usul fikih, para ulama telah mengeluarkan konsep bagaimana beristimbat, al-jam'u bainal adillah, maka seiring dengan perkembangan manusia, juga kita perlu ya membuat konsep berkaitan dengan bagaimana pendidikan. Ya, artinya yang itu mustanbat minal kitabi wa sunnah, yang merupakan itu istimbat dari Quran dan sunnah. Dan salafiyun dituntut ya tadi untuk mampu menciptakan konsep. Karena kalau kita ditanya sekolah sunnah, sunnahnya itu apanya? Sunnahnya itu bangunannya, atau sunnahnya itu materinya, atau sunnahnya itu konsepnya. Nah, itu menuntut antum-antum para syabab ya, yang muda-muda ini untuk mengembangkan dari latar belakang antum sekolah, harus menciptakan sesuatu yang memang menjadi sebuah konsep. Karena kita lemah dari sisi tadi konseptual skill kita untuk menciptakan konsep. Ya, kita pun mungkin antum terinspirasi banyak, ada Arbiyatun Nasyiin, ada Arbiyatu Baina Yadaik, Durusul Lughah. Yang menciptakan siapa? Kan orang lain. Antum udah ciptakan apa? Kita udah menciptakan apa? Nah, ini perlu kita untuk artinya berpikir ke depan, selalu dalam setiap hal gitu. Dalam setiap hal. Karena ini dituntut. Dan itu ya dituntut. Nabi Musa alaihissalam, bayangkan, itu disyaratkan 2 syarat, al-qawiyyu, ya artinya punya kemampuan fisik, ya, termasuk teknik bagaimana mengembala. Tapi syarat yang kedua adalah al-amin. Ini yang dinamakan dengan soft skill, nilai kejujuran, nilai amanah. Nah, maka orang akan bisa sukses dalam setiap hal itu harus memiliki hard skill, yaitu kemampuan bagaimana kita menunaikan tugas, menunaikan peran, atau kita diperintahkan untuk melakukan A, melakukan B, kita harus punya skill, ya. Sedangkan yang kedua adalah kemampuan bagaimana kita berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan sejawat, berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi dengan bawahan. Kemudian yang berkaitan dengan intrapersonal, kemampuan kita regulasi diri, ya, menjadi orang yang sabar, memiliki harga diri, nilai-nilai karakter yang tentunya menjadi bagian yang kata para ahli, ya saya cerita sedikit Freddy Sambo, ya karena kita update juga, ya itu salah satunya apa? Ya tadi berarti hard skillnya ada, karena orang menceritakan tentang bagaimana keberhasilan dia, kan dia hard skillnya punya, tapi soft skillnya gagal. Soft skillnya gagal, itu yang berkaitan dengan istilahnya itu kompetensi, ya berkaitan dengan ya yaitu moral yang berkaitan dengan karakter, ya. Jadi tidak ada, ya. Kenapa? Ya, punya masalah kan itu. Nah, mestinya kita guru itu disebutkan, ya, saya menukil Ki Hajar Dewantara, dalam hidup manusia itu ada 3 pantangan. Jadi jangan sampai orang melanggar 3 pantangan. Nah, ini mungkin antum ada yang jadi mudir, ada yang begini ya, ada yang jadi kepala sekolah, ada 3 pantangan. Apa 3 pantangan? 1, penyalahgunaan wewenang. Itu kan kalau orang jadi mudir atau jadi kepala sekolah menyalahgunakan wewenang, ini bisa berbahaya gitu. Yang kedua adalah menyalahgunakan keuangan, yaitu penyelewengan apa? Keuangan. Berarti ya orang terjerumus, ya, orang tidak akan sukses, dekat kepada ya jatuh. Tapi mungkin yang ketiga ini yang kadang-kadang kita, bahkan ya Ahlus Sunnah Salafi, poin yang ketiga ini yang umumnya gitu. Yaitu apa? Yaitu tentang pantangan yang berkaitan dengan
ya, yaitu moral dan asusila, yaitu pelanggaran sisi asusila. Asusila itu bukan harus berzina ya. Mungkin ada ustadz sering SMS-an sama akhwat itu, maaf. Ya, ini kan berkaitan dengan sisi susila. Ya, atau ngajar, maaf ya, ngajar di akhwat ganjen gitu ya. Maaf. Kan antum juga masih ngajar di akhwat ya. Ada yang masih ngajar di akhwat. Ini kan hal-hal yang secara kode etik itu harus dijaga. Dan guru itu tidak boleh menyeleweng karena dia adalah figur ya. Apalagi yang dikatakan kode etik moral. Kode etik moral ini dari hal yang terkecil, menegur, bahasa, menerima, berkata kepada orang lain gitu, menegur santri ya. Bahkan termasuk apa? Gaya berpakaian. Gaya berpakaian ya, itu punya makna yang berbeda, punya makna yang berbeda. Saya sering sampaikan dalam hal-hal yang kecil, bahwa seorang ustadz bukan harus beda dengan orang, tetapi pakaian adalah bagian dari muru'ah, dan pakaian ini punya makna. Saya akan memberikan 3 contoh dalam pengalaman hidup saya bahwa pakaian ini memberi makna. Saya pergi ke Papua, yang di situ tentunya golibnya non muslim ya. Saya pergi ke Papua naik speedboat itu, di situ banyak babi. Karena saya pakai seperti ini, maka orang-orang Kristen di sini bilang berkah, wali, berkah. Babi-babinya diusir dan saya dipersilahkan masuk, lebih dihormat. Karena ya penampilan itu memberikan pengaruh. Jadi kalau antum punya penampilan yang cukup di depan santri, itu punya pengaruh itu, ya, cara berpakaian, kerapihan dan sebagainya. Saya pergi ke Jepang dengan teman-teman dan banyak ya dari berbagai sekolah. Waktu itu hampir 50 orang kurang lebih. Saya juga masih seperti ini walaupun saya di Jepang. Itu banyak orang Jepang yang pingin selfie sama saya, Muslim good gitu. Jadi selfie, Muslim good gitu. Selfie gitu. Jadi menunjukkan bahwa orang tetap mencintai yang rapi, yang bersih gitu. Hatta itu non muslim. Bahkan ada sejumlah perempuan juga pingin selfie, saya tolak gitu. Orang Jepang pingin selfie gitu. Muslim good. Artinya penampilan itu. Bahasa. Saya berikan contoh bahasa ya, bahasa. Dan bahasa yang diterima di komunitas. Saya di Jakarta itu alhamdulillah ya, belum pernah saya ditilang sama polisi. Ya. Kemudian ya, kalau melanggar pasti pernah melanggar, karena mobil saya nggak mungkin ke Jakarta tidak ganjil genap. Masa sih pergi ke Jakarta nanya ya hari ini genap atau apa? Mobilnya harus 2 berarti ya. Saya sering mobil saya itu harinya genap, nomornya ganjil. Harinya ganjil mobil saya genap. Saya cuma begini, saya sama sopir buka itu pintu dan izin mau ngisi. Saya selalu diizinkan. Jadi nggak pernah. Jadi artinya walaupun sederhana, mungkin apa yang saya sampaikan ini itu punya makna. Jadi antum berbahasa dengan orang dengan bahasa kaumnya. Ya artinya kalau antum ketemu kiai, bahasa kiai gitu ya. Kalau ketemu di pasar ya bukan berarti harus bahasa kasar orang pasar, tapi menyapanya bagaimana dengan mereka. Saya selalu mendapatkan harga duren itu murah dan tidak pernah ada orang menjual duren ke saya yang jelek. Karena bahasa saya ketika datang ke tukang duren bukan menawar duren. Ada duren yang bagus enggak gitu. Jadi enggak mungkin orang menjual yang jelek. Dan kalau yang jelek enggak akan dijual sama saya, karena saya udah bertanyanya yang baik gitu. Bukan ada yang murah enggak. Kalau kita nanya yang murah, pasti dia akan menjual yang jelek ke kita walaupun harganya mahal. Tapi saya nanyanya ada yang bagus enggak gitu. Berarti udah percaya kalau pun mahal saya akan beli ya. Tapi itulah komunikasi sederhana. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya,
Ini kan ngobrol ya, bukan ngisi. Jadi kita sebagai guru memang yang sangat penting tadi bahwa kita kisah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu jadi pengembala disyaratkan qawiul amin, kita yang mengurus manusia gitu kan. Yang mengurus manusia ini kita ingat ya, saya selalu mengingatkan saya bukan antum. Ingat ya bahwa ini tadi saya dengar jumlahnya 1.400 yang SMP SMA. Itu berarti kan amanah dari Allah kepada kita, amanah dari orang tua kepada kita, dan mereka itu punya masa depan. Punya masa depan. Oleh sebab itu kita mengajar harus sungguh-sungguh. Kita mengajar harus betul-betul punya dedikasi, punya integritas yang tinggi. Karena ingat bahwa anak didik itu berkaitan dengan 4. 1, masa depan umat Islam. Jadi ingat bahwa apa yang antum didik hari ini di Al-Ma'tuk ini, itu minimalnya untuk kaum muslimin 2035. Jadi akan menjadi generasi pengganti kita. Ya, maka diistilahkan oleh para ulama al-mudarrisu sani'ul jail. Guru itu adalah membangun generasi baru. Ada dalam pepatah dikatakan apa? Siapa yang ingin menuai man arada antah sudah ba'da syuhur fazra qomhan, man arada antah sudah ba'da sanawat fazra syajaratan, wa man arada an yahsuda yakni ba'da jail fazra rijalan. Kata ahli syair, barang siapa yang ingin menuai beberapa bulan, ya yang ditanam oleh kita ya padi ya, kalau di Indonesia jagung. Siapa yang ingin menuai hasil setelah beberapa tahun, ya yang ditanam pohon kelapa atau pohon albasiyah. Tapi barang siapa yang ingin menuai hasil setelah generasi berikut kita, maka ciptakanlah rijal. Diriwayatkan dalam Imam Hakim bahwa siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu duduk seperti ini. Duduk seperti ini dengan sejumlah sahabat. Lalu Umar ibn Khattab berkata, "Tamannau." Silakan kalian bercita-cita. Tiba-tiba ada orang bilang, "Saya ingin di rumah ini penuh dengan emas," kata. Untuk apa? Aku bersedekah dengan emas itu. Tapi tidak diapresiasi sama Umar ya. Walaupun itu baik juga. Umar masih tetap mengatakan tamannau, silakan sebutkan cita-cita kalian. Kata mereka, aku ingin di sini ada kurma, ada permata, dan kami bersedekah. Kata Umar, tamannau, ayo sebutkan cita-cita. Sehingga sejumlah para sahabat bilang tidak ada lagi kecuali itu. Tapi Umar mengatakan setelah itu, atamanna, aku bercita-cita an yakuna fi hadzal bait rijal ka'amsali Abi Ubaidah ila akhirih. Beliau mengatakan aku ingin di rumah ini ada rijal, artinya ada orang-orang hebat seperti Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, yaitu qaid ya, seorang panglima perang di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita paham bahwa mendidik itu adalah sani'ul jail, yaitu membangun generasi, maka saya menasihati diri saya dan kita bersama bahwa dipastikan kita ini harus betul-betul ya pada para mudarris, muallim, murabi yang betul-betul mempersiapkan diri dengan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjadi guru. Dan yang terakhir tadi sampai 1/4 Ustaz Adem ya, lewat nih 5 menit. Saya ingin hanya menyampaikan 3 kalimat terakhir. Ada pepatah, siapa yang ingin sukses ya dalam hidup ya dan interaksi gini seperti ini, minimalnya kita harus punya 3 hal selain yang tadi.
Yang pertama, ya, jangan berhenti belajar. Dan jangan terbatas dengan waktu dan tempat untuk belajar. Seberapapun tinggi kita belajar, hatta kita mungkin diantara antum udah ada yang doktor ataupun profesor, maka kita punya sistem dalam hidup yang dinamakan istilah orang lain learning to know, belajar sepanjang hayat. Ya, jadi antum yang udah kuliah dari berbagai perguruan tinggi, jangan merasa cukup bahwa ilmu yang didapat, ya, karena ilmu itu akan senantiasa luas. Ya. Yang kedua, bacalah di luar minatmu. Ya, artinya kalau kita ingin sukses, kita harus belajar sisi lain yang tentunya kita telah mendapatkan sesuatu dari sisi lain. Contoh, saya yakin bahwa sekolah-sekolah ahli sunnah salafi ini kan tidak punya jenjang karir umumnya, maaf ya, karena tidak seperti di pemerintah kan, itu ya, mulai orang dari kita umumnya tiba-tiba keluar dari Jamiah Islamiyah, keluar dari Mesir atau dari mana, tiba-tiba jadi kepala sekolah. Ya. Sebesar apapun ilmu yang kita miliki, berarti ada ilmu yang lain yang kita tidak miliki, administrasi. Karena tentunya selain yang tadi, skill yang tadi saya katakan technical skill, kemudian apa conceptual skill, ada lagi, yaitu apa? Yaitu berkaitan dengan manajemen, administrasi. Kemudian apa? Leadership skill. Kita harus leadership, dan kita harus mencari ilmu yang di luar yang pernah kita dapatkan, dan kita insya Allah ada sukses. Harus terbuka. Saya Abu Qatadah, kalau antum tanya, saya sampaikan saya tidak punya ijazah kecuali ijazah SD, dan saya belajar dari bawah pohon di Syekh Mukbil, ya, yang terdengar suara bomba gitu, suara bomba. Kalau saya ngomong seperti ini ilham gitu ya, ya, ilham. Jadi ilham, saya ngomong seperti tadi ilham, karena saya tidak pernah duduk untuk mendapatkan kalimat yang tadi di depan dosen. Kalau antum mungkin Syekh Ali, ini hada min talamidah, ya hawa yurid doktor, wa yasma yani min kathir min yani minal mudarisin dakatirah wa ilaha ulad profesor ama ana ma ajlis amama doktor amama profesor ana min ilham yani lianna ana akro kathir. Saya baca apa? Saya baca banyak literasi. Nah itu. Kemudian yang ketiga tadi, yang terakhir apa? Yaitu bertemanlah dengan orang cerdas. Punya relasi dengan orang cerdas, berteman dengan orang cerdas. Kalau kita ingin cerdas, ya kita harus punya informasi dari orang-orang cerdas, harus punya relasi dari orang-orang cerdas. Sehebat apapun antum punya ma'had ini, di sana ada 100 ma'had yang lebih hebat daripada kita, gitu kan gitu. Selama kita terbuka, kita akan maju. Ya, guru kita selama terbuka. Selama kita bisa menerima informasi dari orang lain, kita akan maju. Tetapi kalau kita menganggap bahwa kita hari ini adalah udah muntaha, udah terakhir, maka berarti tidak akan berhasil. Kenapa? Karena zaman akan berubah dan kondisi akan berubah dan tantangan pun akan berubah. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini obrolan yang mungkin hanya motivasi, tapi mudah-mudahan menjadi motivasi agar kita lebih maju lagi. Dan Masya Allah, setiap saya kesini Al-Ma'tuk selalu berkembang, Masya Allah. Dan Syekh Masya Allah selalu berteman ya dengan saya di Puldapi. Beliau adalah pembina yang setia untuk tetap di Puldapi, Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.